Industri semen memegang peranan krusial sebagai tulang punggung utama pembangunan infrastruktur global, menjadi fondasi bagi gedung-gedung pencakar langit, jembatan, jalan raya, dan berbagai konstruksi vital lainnya. Kontribusinya terhadap kemajuan peradaban modern tidak terbantahkan. Namun, di balik peranannya yang sangat penting dan strategis tersebut, industri semen juga menyandang status sebagai salah satu kontributor utama dan signifikan terhadap pencemaran udara secara global. Proses produksi semen, khususnya dalam tahap pembakaran klinker di klin suhu tinggi, melepaskan berbagai polutan berbahaya ke atmosfer. Polutan-polutan ini mencakup partikulat halus, terutama PM2,5 dan PM10, yang dapat menembus jauh ke dalam sistem pernapasan. Sulfur dioksida yang merupakan prekursor hujan asam dan dapat memperburuk kondisi pernapasan seperti asma, dan nitrogen oksida yang berkontribusi pada pembentukan kabut asap dan ozon permukaan tanah. Dampak kolektif dari emisi polutan ini sangat serius, tidak hanya mengancam kesehatan pernapasan dan kardiovaskular manusia, tapi juga menyebabkan kerusakan pada ekosistem lingkungan, seperti merusak vegetasi dan mencemari sumber daya air. Mengingat dilema antar kebutuhan pembangunan dan tanggung jawab lingkungan, upaya mitigasi polusi menjadi sangat mendesak. Pada video dokumenter ini, kita akan melakukan eksplorasi mendalam mengenai bagaimana teknologi terkini digunakan secara efektif untuk mengendalikan emisi polutan dari pabrik semen. Fokus kita akan mencakup teknologi efektifah seperti electrostatic precipitators, filter kantong untuk penangkapan partikulat, serta sistem selective catalytic reduction dan selective non-catalytic reduction untuk pengendalian NOx. Lebih lanjut, kita juga akan menganalisis secara spesifik dan komparatif bagaimana perbedaan kondisi iklim, yakni iklim tropis yang dicirikan oleh suhu tinggi dan kelembapan tinggi, serta iklim subtropis yang memiliki variasi suhu signifikan dan musim yang jelas, mempengaruhi keputusan dalam pemilihan, optimalisasi, dan efektivitas implementasi teknologi pengendalian polusi ini di berbagai belahan dunia. Dalam industri semen, jantung dari seluruh proses produksi adalah tahap pembakaran klinker yang terjadi di dalam planet putar pada suhu yang sangat ekstrim, mencapai sekitar 1450 derajat Celcius. Meskipun proses ini vital untuk menghasilkan material bangunan esensial, ia juga merupakan sumber utama emisi lingkungan. Proses suhu tinggi ini melepaskan beberapa jenis polutan utama yang signifikan. Yang pertama adalah partikulat atau debu halus. Ini adalah polutan yang paling mudah terlihat. Partikulat atau debu halus termasuk PM10 yang artinya particulate matter berdiameter 10 mikrometer dan PM2,5 yang berdiameter 2,5 mikrometer dilepaskan dari berbagai sumber, di mana sumber utamanya adalah penggilingan bahan baku mentah seperti batu kapur dan tanah liat dan proses pembakaran di kiln. Nampaknya, partikulat ini sangat berbahaya bagi kesehatan pernapasan karena ia dapat menembus jauh ke dalam paru-paru yang memicu asma, bronkitis, atau masalah kardiovaskular lainnya. Selain itu, deposisi debu ini juga dapat mencemari vegetasi dan permukaan air. Lalu yang kedua, ada sulfur dioksida atau SO2. Emisi SO2 terutama berasal dari kandungan belerang atau sulfur yang ada di dalam bahan bakar yang digunakan untuk menghasilkan klin. Ini umumnya juga ada di dalam batu bara atau bahan bakar alternatif lainnya. Ketika belerang dibakar, ia akan bereaksi dengan oksigen untuk membentuk gas SO2. Nampaknya, SO2 ini adalah prekursor utama dalam pembentukan hujan asam. Ketika dilepaskan ke atmosfer, ia dapat bereaksi dengan uap air untuk membentuk asam sulfat yang kemudian turun sebagai hujan asam. Hujan asam ini bisa merusak bangunan, mengasamkan tanah dan perairan, dan membahayakan kehidupan akuatik. Yang ketiga ada nitrogen oksida atau NOx. Kelompok gas ini yang mencakup nitrogen monoksida dan nitrogen dioksida terbentuk melalui mekanisme yang disebut sebagai thermal NOx. Ini terjadi akibat reaksi langsung antara nitrogen dan oksigen yang secara alami ada di udara pada kondisi suhu yang tinggi di atas 1300 derajat Celcius di dalam zona pembakaran kiln. Nampaknya, NOx memiliki dua dampak lingkungan utama. Yang pertama, ia berkontribusi terhadap pembentukan SMOG atau kabut asam fotokimia, terutama di daerah perkotaan. Dua, seperti SO2, NOx juga berperan dalam pembentukan hujan asam melalui pembentukan asam nitrat.
Selain itu, NO2 sendiri merupakan gas beracun yang dapat menyebabkan iritasi pernapasan. Secara keseluruhan, pelepasan polutan-polutan ini tidak hanya menimbulkan gangguan pernapasan dan memicu terjadinya hujan asam, tetapi juga bisa menyebabkan penurunan kualitas lingkungan yang secara luas, mempengaruhi ekosistem, pertanian, dan kesehatan masyarakat di sekitar fasilitas produksi semen. Teknologi yang paling sederhana adalah cyclone separator, yang memanfaatkan gaya sentrifugal untuk memisahkan partikel besar dari aliran gas. Namun, cyclone hanya efektif untuk partikel berukuran kasar, sehingga biasanya digunakan sebagai pengendali awal. Selanjutnya adalah bypass filter, yang bekerja seperti penyaring raksasa menggunakan kain khusus. Gas buang dilewatkan melalui kantong filter sehingga partikel tertahan di permukaan. Teknologi ini sangat efektif dengan efisiensi mencapai lebih dari 99%. Namun kelemahannya adalah sensitif terhadap kelembapan tinggi, yang menyebabkan penyumbatan atau backblending. Teknologi lain yang banyak digunakan adalah electrostatic precipitator atau ESP. Alat ini bekerja dengan memberikan muatan listrik pada partikel debu, lalu menariknya ke plat bermuatan berlawanan. ESP memiliki efisiensi yang sangat tinggi hingga 99,9% dan mampu menangani volume gas besar, namun membutuhkan biaya investasi yang sangat tinggi. Terakhir adalah wet scrubber, yang menggunakan cairan untuk menangkap partikel dan polutan gas. Teknologi ini mampu mengendalikan partikulat sekaligus gas, namun menghasilkan limbah cair yang perlu diolah lebih lanjut. Di sisi lain, proses pengendalian polutan berbahaya berupa SO2 dan NOx yang juga dihasilkan dari proses pembakaran batu bara ini memerlukan jenis penanganan teknologi yang berbeda. Untuk NOx sebagai polutan, NOx memiliki sifat fizik untuk tidak larut dalam air, yang membuat sebagian besar teknologi pengendali emisi tidak bisa menangkap polutan ini. Untuk itu, pengendaliannya harus dilakukan di awal sistem, tepatnya dalam kiln itu sendiri, dengan menggunakan Selective Non-Catalytic Reduction atau SNCR, atau bisa juga menggunakan jenis lainnya berupa SCR. Untuk SNCR, alat ini bekerja dengan menginjeksikan urea atau amonia langsung ke dalam kiln, yang dimana dia akan bereaksi dengan NOx yang dimaksud. SNCR sendiri bisa memberikan efisiensi kerja sebesar 30-70% secara nyata. Selain itu, ia juga memiliki keuntungan penggunaan dalam kinerjanya yang tidak dipengaruhi oleh iklim, karena letaknya sendiri berada di dalam kiln tadi. Biaya untuk SNCR ini memberikan capital expenditure atau capex dan operational expenditure atau opex yang relatif rendah karena semuanya hanya dikeluarkan untuk reagen urea atau amonia tersebut. Untuk pemisahan polutan SO2, proses ini dilakukan dengan menggunakan flue gas desulfurization atau FGD di akhir tiap rangkaian proses. FGD ini bekerja berdasarkan absorbansi absorben dengan polutan SO2 untuk membentuk senyawa-senyawa yang tidak berbahaya. Dalam kedua kondisi iklim, FGD yang digunakan adalah jenis wet FGD yang menggunakan selurik batu kapur atau CaCO3 untuk membentuk kalsium sulfat CaSO4 atau gypsum. Yang kemudian gypsum ini bisa digunakan kembali dalam proses pembuatan semen di awal. Penggunaan teknologi pengendali lainnya seperti FGD ini tentunya akan meningkatkan capex atau opex dalam industri semen secara keseluruhan. Untuk itu, dengan semakin maraknya juga pasar yang menginginkan penggunaan energi terbarukan ini, berbagai upaya untuk mensubstitusi penggunaan batu bara sebagai bahan bakar utama dalam proses pembuatan semen tentunya sudah banyak dilakukan. Salah satunya dengan menggunakan refuse derived fuel atau RDF yang dihasilkan dari pengolahan sampah padat industri non-B3 yang memiliki nilai kalori cukup tinggi. Penggunaan RDF ini tidak hanya sebagai substitusi energi fosil pembakaran clinker, namun juga menjadi solusi dalam pengelolaan sampah untuk dijadikan sumber daya energi hijau menuju target net zero emission. Meskipun demikian, penerapan bahan bakar ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama untuk ketersediaan pasokan RDF yang stabil, standar kualitas bahan bakar, serta kebutuhan infrastrukturnya dalam bidang pengolahan.
Dari proses konversinya sendiri, teknologi RDF ini masih berpotensi meningkatkan CAPEX untuk pembangunan fasilitas serta OPEX akibat adanya proses tambahan dalam rantai produksi bahan alternatifnya. Sehingga untuk saat ini penerapan bahan bakar alternatif RDF secara keseluruhan ini masih belum bisa dilakukan dalam industri semen secara nyata. Di Indonesia yang beriklim tropis dengan kelembapan tinggi, teknologi seperti ESP lebih unggul. Hal ini karena kelembapan tinggi menurunkan resistivitas debu, sehingga meningkatkan efisiensi penangkapan pada ESP. Sebaliknya, backhouse filter cenderung mengalami masalah, karena debu menjadi lengket dan menyebabkan penyumbatan pada filter. Di Polandia, dengan iklim subtropis, kondisi udara yang lebih kering justru menguntungkan bagi backhouse filter. Efisiensi filtrasi dapat mencapai lebih dari 99,9% tanpa resiko penyumbatan. Namun ESP menghadapi tantangan karena resistivitas debu meningkat pada kelembapan yang rendah, yang dapat menurunkan efisiensi akibat fenomena back corona. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada teknologi yang paling unggul secara universal. Pembelian teknologi sangat bergantung pada kondisi lingkungan, karakteristik polutan, serta regulasi yang berlaku. Regulasi juga memainkan peran penting dalam pemilihan sistem teknologi pengendali partikulat ini. Regulasi di Indonesia mengharuskan PM2,5 di bawah 25 mikrogram per meter kubik, sementara di Polandia batasnya lebih ketat yaitu PM2,5 di bawah 15 mikrogram per meter kubik. Perbedaan regulasi ini bisa dijelaskan dengan Indonesia yang mengikuti basis regulasi standar kaku, seperti praktik Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU, yang diatur dalam beberapa peraturan pemerintah, contohnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 dan Baku Mutu Udara Ambien menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Regulasi Indonesia ini yang terkenal tidak terlalu ketat memungkinkan implementasi secara sistem end-of-pipe control yang memungkinkan segala proses pemisahannya dilakukan di akhir proses sebelum emisi dilepaskan ke lingkungan. Sedangkan di sisi lainnya, Polandia dengan regulasi yang lebih ketat tadi bisa dijelaskan karena Polandia sendiri adalah bagian dari Uni Eropa yang menegaskan berbagai peraturan penekanan emisi lainnya seperti peraturan pajak karbon serta regulasi perdagangan Carbon Border Adjustment Mechanism atau CBAM. Untuk memenuhi regulasi ini, sistem pengendali yang diterapkan perlu menggunakan teknologi yang lebih unggul, contohnya berupa backhouse filter jenis PTFE untuk menekan PM2,5. Pada dasarnya, penggunaan PTFE sebagai membran yang kompak ini membutuhkan capex yang lebih rendah dibandingkan penggunaan atau pengembangan sistem ESP yang strukturnya lebih kompleks. Tapi, untuk OPEX-nya sendiri akan relatif lebih tinggi karena pressure drop-nya lebih rendah, sehingga membutuhkan konsumsi energi lebih besar untuk implementasi sistem teknologi lainnya yaitu fan. Maka dari itu, tingkat regulasi industri tidak hanya mempengaruhi pemilihan strategi pengendalian polusinya, namun butuh pertimbangan kebutuhan antara biaya investasi awal dan biaya operasional yang berlebih. Sebagai kesimpulan, pengendalian polusi pada industri semen memerlukan kombinasi teknologi yang tepat untuk setiap jenis polutan. Perbedaan kondisi iklim antara daerah tropis dan subtropis sangat mempengaruhi efektivitas teknologi yang digunakan. Dengan pemilihan teknologi yang tepat, industri semen dapat tetap berkembang tanpa mengorbankan kualitas lingkungan. Terima kasih.